merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dan ilmu pengetahuan geografi bisa berkaitan karena ilmu pengetahuan geografi sangat erat kaitannya dengan wilayah, lokasi, dan ruang. Sementara, wilayah, lokasi, dan ruang dapat direpresentasikan dengan peta. Secara umum, peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi dan skalanya. Jenis peta berdasarkan isi, yang pertama ada peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum tanpa tema terkhusus. Contohnya seperti peta-peta yang terdapat di dalam atlas. Selanjutnya ada peta khusus atau tematik. Peta ini adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya adalah peta persebaran penduduk. Ada juga jenis peta berdasarkan skala. Sebelumnya, skala itu adalah perbandingan antara jarak kedua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi pada satuan yang sama. Jenis peta berdasarkan skala dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada peta kadaster. Peta ini adalah peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar. Peta ini memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga ada peta skala sedang. Peta ini memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat ada peta skala kecil. Peta ini memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir atau yang kelima ada peta skala geografis. Peta ini memiliki skala lebih besar dari 1:1 juta. Peta juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, peta dapat menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, peta dapat menunjukkan informasi geografis atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi, serta memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Selanjutnya, peta sebagai alat navigasi, dan peta juga dapat menunjukkan informasi dalam konteks keruangan. Selanjutnya ada proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk menggambarkan permukaan bumi berbentuk bola atau elips ke dalam bidang datar pada peta. Proyeksi peta dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi ini ada beberapa jenis lagi, yaitu proyeksi peta azimutal atau zenital. Proyeksi ini adalah proyeksi menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Dan sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Yang kedua, ada proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Yang ketiga, ada proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder melalui pusat bumi. Selanjutnya ada proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Yang pertama ada proyeksi normal atau polar, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada proyeksi transversal atau ekuatorial, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Dan yang ketiga ada proyeksi miring atau oblik, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Selanjutnya ada proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang pertama ada proyeksi tangan atau menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua ada proyeksi sekan atau memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Dan yang terakhir ada proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama ada proyeksi ekidistan, yaitu ketika jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua ada proyeksi konform, yaitu ketika besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Dan yang ketiga, proyeksi ekuivalen, yaitu ketika luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Sama seperti sebuah berita, peta berfungsi untuk menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Oleh karena itu, peta yang dibuat harus lengkap agar pembaca peta dapat menginterpretasikan peta secara tepat.
Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya sesuai dengan yang pertama, kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen seperti yang pertama ada peta utama, judul peta, garis tepi, garis letanan garis bujur, orientasi arah dan petunjuk arah, skala peta, simbol peta, legenda peta, inset peta, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Selanjutnya yang diperhatikan adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Selanjutnya, kita harus memperhatikan toponomi peta dan tata letak penamaan unsur geografis. Yang terakhir adalah warna. Warna-warna pada peta bukanlah warna yang diberikan secara acak, melainkan warna yang mewakili kenampakan atau unsur geografis tertentu. Selanjutnya, proses pembuatan petanya yang pertama adalah mengumpulkan data, seperti peta dasar dan data pendukung lainnya yang diperlukan. Yang kedua, melakukan pemetaan yang dapat dilakukan secara digital atau manual. Dan yang terakhir, menyajikan data yang diperoleh pada peta dalam bentuk simbol-simbol dan menyatukan informasi lainnya sehingga menjadi sebuah peta yang utuh. Dalam membaca peta, kita harus memahami dengan baik semua simbol, seperti simbol titik yang menunjukkan lokasi tempat atau posisi, simbol garis yang menunjukkan aliran atau jaringan, simbol area yang menunjukkan cakupan wilayah, atau informasi yang ada pada peta. Membaca peta dengan baik dan benar membuat kita akan memiliki gambaran mengenai keadaan wilayah yang ada dalam peta. Interpretasi peta. Interpretasi peta tidak hanya sekedar membaca peta, tetapi juga menentukan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam suatu peta. Kenampakan atau unsur-unsur geografis pada peta dibagi menjadi dua, yakni kenampakan atau bentang alam dan bentang sosial budaya. Dan yang terakhir ada beberapa manfaat peta. Yang pertama sebagai navigasi dan orientasi, perencanaan dan pengelolaan, yang ketiga analisis geografis, keempat edukatif dan informatif, dan yang terakhir mitigasi bencana.